Ya, Ya, ya langsung dimulai Be, ya. Sambil nunggu yang lain, kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Yang pertama nikmat sehat walafiat, nikmat iman serta Islam kita. Sehingga kita bisa berkumpul di minggu siang ini. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, dan ini penghujung dari sekolah menulis Balai Tanda angkatan ke-11. Ya. Setiap kita jumpa, kita pasti akan berpisah. Semoga nanti perpisahan kita ini bukan memutus tali silaturahmi kita. Kita tetap tetap bisa berkomunikasi, cuma kita tidak bertatap muka. Kita masih ada di grup, mau sharing, mau apapun itu. Dan yang terhormat kepada Direktur Balai Tanda Bapak Ahmad Sehu, dan yang terhormat pemateri kita yang sudah jauh-jauh dari Serang, dari Banten, Waringin Kurung ya, Waringin Kurung. Tahu nggak Waringin Kurung? Nggak, ya udah. Saya juga sama nggak tahu. Tapi kalau udah ke sana pasti tahu itu tempat yang sudah pernah kita lewati dan tidak tahu namanya. Duta Baca Banten, Kang Rahmat Heldi. Kalau kalian suka lihat di Facebook ataupun di sosial media lainnya, Kang Rahmat Heldi pasti membangkitkan gairah kita untuk menulis. Ya, tidak panjang dan tidak lebar, mungkin langsung saja kepada pemateri, karena dari tadi nungguin kita semua, dan mungkin teman-teman juga terjebak oleh rasa cinta oleh hujan, dan sempat berteduh, akhirnya bisa sampai ke sini walaupun belum semua sampai. Langsung saja kepada Kang Rahmat Heldi, Duta Baca Banten, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, hari Minggu ya, di penghujung bulan Juni 2025, saya mendapatkan keberkahan diundang untuk mengisi materi tentang cerpen di komunitas sekolah menulis Balai Tanda. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini mendapatkan keberkahan, lindungan, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tetap tercurah kepada diri besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalimat ini menyuruh kita untuk terus melakukan kegiatan pembelajaran, utamanya kegiatan membaca dan kegiatan menulis ya. Karena tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak dituliskan. Semuanya dituliskan ya. Agar apa? Ilmu pengetahuan itu menyebar ke semua makhluk, terutama manusia di muka bumi ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada Kang Ahmad Sehu selaku Direktur Sekolah Menulis Balai Tanda, kemudian juga kawan-kawan yang saya hafal wajah tapi namanya lupa ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya untuk bisa menyapa kawan-kawan semua. Wabil khusus untuk adik-adik kita yang masih mungkin SMP atau SMA yang tergabung di dalam kegiatan menulis pada kesempatan siang hari ini.
Adik-adik ingin saya katakan bahwa kalau saya mengutip pernyataan Dia Hadaning, ya, Dia Hadaning itu dia seorang penulis perempuan. Kita itu butuh 3 tahapan untuk menikmati hasil menulis. 3 tahapan pertama itu kita butuh waktu 3 tahun. 3 tahun itu apa? Kemampuan untuk belajar menulis. Jadi kalau adik-adik baru belajar menulis 3 pertemuan, itu masih jauh. Itu butuh 3 tahun untuk belajar menulis. Belajar tanda baca, belajar menulis ide, belajar menemukan gagasan, belajar bagaimana menulis yang baik sampai pada juara. 3 tahun pertama. 3 tahun kedua, kata Dia Hadaning, kita itu sebagai penulis harus menyebarkan tulisan. Dari 3 tahun pertama belajar menulis, 3 tahun kedua kita itu harus mempromosikan tulisan kita. Bentuknya apa? Kalau ada koran, dikirim ke koran. Kalau ada website online, dikirim ke website online. Sampai pada posisi tulisan kita itu masuk ke forum-forum lomba. Nah, itu 3 tahun kedua. Baru kemudian 3 tahun ketiga, 9 tahun berarti, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Di situ adalah proses menikmati tulisan kita. Misalkan ketika kita mengirim tulisan di koran, tidak ditolak, melainkan diterima. Kalau diterima berarti kan dapat honorarium. Kalau kita ikut lomba, berarti cerpen-cerpen kita, karya-karya kita sudah diperhitungkan oleh juri. Lalu kalau sudah diperhitungkan oleh juri, kita menjadi juara. Kemudian kalau sudah juara, kita diangkat menjadi pemateri, ngisi materi kemana-mana. Baru kemudian kita menjadi juri lagi. Jadi pernyataan Dia Hadaning, kita butuh 3 tahap. Tahapan pertama, 3 tahun pertama, belajar menulis sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya, semampu-mampunya, sampai kita itu bisa menulis. Setelah bisa menulis, tahapan kedua, 3 tahun kedua, menyebarkan tulisan kita. Kirim ke seluruh media massa. Kalau ada lomba, ikut lomba apa saja. Baru 3 tahun ketiga, kita menikmati hasil daripada tulisan kita. Kelemahannya apa? Menulis itu posisinya adalah orang-orang terpilih. Semangat di awal, 1 pertemuan datang, 2 pertemuan datang, 3 pertemuan. Sudah kesananya seleksi alam. Dari total 20, paling yang tersisa hanya 5. Jadi saya nggak kaget kalau urusan dunia menulis. Walaupun tadinya berapi-api, semangat luar biasa, tapi pada pelaksanaannya makin hari makin ke sana, itu biasanya semakin turun. Seleksi alamnya ketat dan luar biasa. Dan hanya orang-orang yang terpilih saja yang bisa melanjutkan proses kepenulisan. Karena apa? Kepenulisan itu sunyi, deh. Nggak bisa hiruk pikuk nulis di Ramayana tuh nggak bisa. Kalau mencari ide mungkin bisa, tapi kan menulis tetap di rumah, di ruang sunyi. Apalagi puisi, puisi itu nggak bisa ditulis dalam kondisi live, nggak ada. Mungkin idenya ada, tapi tetap proses menulisnya itu di kesunyian. Maksudnya di kesunyian itu di kamar, menyendiri, atau di tepi sawah, ditemani suara jangkrik atau kodok. Kesunyian yang kita cari. Maka kalau menulis itu sebenarnya adalah orang-orang yang terpilih, yang mereka itu betul-betul ingin melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanpa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi macet. Karena semua ilmu pengetahuan itu rata-rata dan umumnya disampaikan lewat tulisan. Kenapa? Karena sesuatu yang dilisankan akan hilang terbawa angin, sementara yang dituliskan akan abadi selamanya. Maka ilmu pengetahuan harus dituliskan. Puisi harus dituliskan, cerpen harus dituliskan. Apalagi kalau urusannya hutang piutang, harus dituliskan. Karena kalau orangnya sudah meninggal, bisa jadi bisa berubah sendiri. Gitu. Jadi harus dituliskan. Itulah makanya kemudian dunia menulis adalah dunia kesunyian, dan orang-orang yang ingin jadi penulis adalah orang-orang yang terpilih.
tidak semuanya juga bisa jadi penulis. Oke, lanjut ya. Nah, Ibu Bapak adik-adik semua, saya sudah membagikan materi saya ke WA atau ke HP teman-teman. Materi ini adalah materi tentang seminar kepenulisan yang berkaitan dengan cerpen, tetapi diambil cerpennya dari cerpen buku-buku apa namanya di sini? Buku-buku apa ini? Kita lupa ini ya. Nah, dari buku-buku kecakapan hidup. Karena biasanya kita nulis cerpen itu kan nggak dikait-kaitkan dengan buku kan. Nah, kenapa Perpusnas harus menyampaikan materi seminar, tapi cerpennya berdasarkan kecakapan hidup? Karena begini, di dalam sebuah catatan dan pemberitaan, Indonesia ini puncak penganggurannya tertinggi di Asia Tenggara. Nah, untuk Indonesia, Banten ini tertinggi penganggurannya. Maka kemudian untuk mengatasi berbagai macam problematika PHK yang besar-besaran, Perpusnas mengeluarkan terobosan seminar tentang menulis cerpen, tapi berdasarkan sumber kecakapan hidup, buku kecakapan hidup. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang belum bekerja, agar orang-orang yang dia bekerja tapi kemudian sudah di PHK, membaca cerpen itu tidak sekedar hiburan yang dia dapat, tapi motivasi untuk bisa membangun ekonomi. Minimal kalau bukan ekonomi bangsa, ekonomi keluarga. Maka kemudian dimunculkanlah satu terobosan baru, menulis cerita pendek berdasarkan buku kecakapan hidup. Ya, tujuannya apa? Agar orang yang tidak senang membaca buku-buku ilmiah, karena dianggap buku-buku ilmiah itu berat ya, penelitian-penelitian dosen, ya, ternak-ternak lele, ternak lelenya harus sekian ribu, ukuran kolamnya sekian, airnya harus sekian, obatnya ini. Jadi orang malas diajari tentang karya ilmiah. Orang-orang kita tuh malas, pengennya yang hiburan semuanya. Maka cara menyampaikan motivasi di dalam rangka mencukupi kebutuhan ekonomi bentuknya cerpen-cerpen motivasi yang berbasis kecakapan hidup. Baik. Kalau kita mau lihat adik-adik di sini ya, struktur aspek cerpen ini perlu saya katakan ini adalah struktur bagi para pemula, Kakang, Teteh ya. Tapi kalau yang sudah biasa menulis tidak perlu mengikuti struktur ini. Tapi bagi para pemula yang masih baru belajar boleh mengikuti ini. Ada berapa struktur sih sebenarnya? Ada 4. Pertama itu ada namanya orientasi, ya. Kalau kita pahami di sini penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Adik-adik, saya sering jadi juri cerpen. Kalau adik-adik pengen menang juri cerpen tingkat nasional, mulailah berpikir cerpen itu jangan cerpennya terlalu kecil sekupnya. Misalkan gini, saya berangkat sekolah pagi hari. Tak lama kemudian baru keluar rumah, tiba-tiba hujan turun. Di tengah perjalanan kemudian saya berteduh di sebuah bengkel motor. Ternyata belum lama saya berteduh ada teman saya Rohman juga kehujanan sambil mendorong motornya. Kalau cerpennya masih seperti itu tidak bisa jadi juara. Kemudian kami berempat datang terlambat, dimarahin Bu Guru Sarti di depan pintu gerbang. Kamu ini tiap hari tidak hujan, tidak panas, datang terlambat terus. Nggak akan bisa juara kalau kayak begitu. Kalau gaya-gaya cerpen kayak begitu nggak bisa. Kalau levelnya level untuk lomba FLS 3N tingkat nasional misalnya. Nah, yang juara itu seperti apa? Dor! Oh! 3 peluru bersarang di dada seorang yang berjenggot tebal itu. Saya menduga dia telah mati. Tapi nampaknya hanya suara kaget saja dia. Perlahan tapi pasti, lelaki berbadan besar itu tegak berdiri.
Dan dia tertawa lebar. Keluarkan seluruh senjatamu. Tembak, tembak. Pilih bagian mana? Pilih bagian mana? Mau tangan, mau kaki, mau perut, mau paha. Terserah. Tembakan lagi, tembakan lagi. Dua orang rampok itu kabur melihat lelaki yang ditembaknya berdiri tegak. Langsung saja suara motor itu hilang di kesunyian malam. Nah, kalau mau menang yang kayak begitu cerpennya. Tidak lagi berbicara tentang, maaf ya, kayak sekolah tadi itu nggak akan menang ya kayak gitu. Kalau kita mau levelnya level nasional, ya. Pak boleh yang kayak yang sekolah tadi boleh, kalau jenjangnya jenjang SD tuh. Boleh, tapi kalau untuk SMA nggak akan bisa. Saya juri di nasional. Yang menang itu dari Jogja, dari Bali, Jogja, Bali, Bandung, Jakarta. Yang dari Bali itu tentang mengangkat cerpennya nggak lagi bercerita sekolah. Dia ceritanya tentang pembakaran mayat. Namanya ngaben kalau nggak salah ya. Ngaben itu. Tuh, aku telah dikutuk. Aku tak bisa masuk pintu surga. Aku dikerangkeng di pintu neraka. Kayak begitu. Itu juara satunya kayak begitu. Jadi kalau masih bercerita tentang urusan sekolah terlambat, kemudian sepatunya hilang, dihukum bu guru hormat bendera, nggak menang yang kayak gitu. Ya, nah ini contoh-contoh cerpen yang bagaimana dilirik oleh oleh juri-juri nasional, ya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan orientasi. Jadi tidak melulu orientasi itu pada suatu hari saya dan Tina berangkat ke sawah. Di sawah bertemu dengan Bapak Ibu yang sedang menanam padi. Aku ruruh keong di sana. Udah bakal menang. Oh, udah bakal menang. Nah, itu nggak bakal menang. Itu mah untuk cerita-cerita anak SD aja itu mah. Ini keong, ini bapak keong. Gitu. Yang kayak gitu. Jadi kalau untuk ada ini SMP apa SMA? Untuk SMA harus naik levelnya. Nggak bisa kalau kayak gitu ya. Nah itu orientasi. Pak, apakah orientasi itu selalu harus tembak-tembakan? Ya enggak juga lah. Itu kan saya agar Anda tidak ngantuk kan. Jor, jor. Itu kan teknik saya gitu kan. Ya biasa saja misalnya dimulai malam itu. Udara semakin riuh di langit. Sesekali halilintar mulai sesekali halilintar, sesekali kilat mulai memecah kesunyian. Kemudian bulan tertutup awan, lolong anjing dari dekat hutan mulai terdengar. Auk, auk, auk. Bisa, gitu kan? Itu ada burung hantu juga bunyi kuk tadi ya. Bisa kan? 3 orang mulai menyelinap di balik rumah mewah itu. Rumah ujung jalan itu kerap kali menjadi santapan para bajing loncat. Matanya yang ditutup pakai pakai kaos dan di tangannya terselip bilah golok berkepala naga. Ia mengendap-endap di antara rimbun pohon dan juga sinar rembulan. Misalkan, sudah pukul berapa sekarang? Kita memasuki sudah pukul 1 dini hari. Apakah situasi aman? Aman. Di sini sudah tidak ada kendaraan dan orang lewat. Begitu kata lelaki yang bertelungkup hitam. Dan di atasnya nampak sebuah ikat kepala. Dan menandakan ikat kepala itu seperti loreng-loreng harimau. Keduanya berbisik. Sambil matanya nanar ke sana kemari. Apakah kita mampu mendobrak gerbang ini? Shh, jangan didobrak. Semua orang nanti tahu. Bagaimana kalau kita bergantian saling naik ke badan kita untuk lompat ke dalam? Saya setuju. 3 orang kemudian lompat masuk ke tempat itu. Apa nih kira-kira? Mau tembak-tembakan atau berantem di situ? Nah itu bentuknya. Ada Kang saya juga sendiri. Okay. Oh gitu. Oh iya iya. Nah, oh iya. Ini bentuk bagaimana menciptakan sebuah orientasi. Jadi pengenalan sebuah cerita. Oh, kalau yang tadi berarti itu pengenalan ceritanya ada seorang laki-laki yang berbadan kedot, tidak mempan ditembak. Nanti kesananya panjang ya. Lalu kemudian masuk ke rangkaian peristiwa. Orang-orang mulai membicarakan siapa lelaki yang ditembak di pintu gerbang sekolah tadi yang tidak mempan. Wah, itu kalau tidak salah itu Jawara Jamroni.
Dulu Jamroni itu dia memang terkenal sebagai seorang pendekar Banten misalkan. Oh luar biasa, 3 peluru itu hanya cuma nempel di tubuhnya. Orang-orang di pasar itu mulai membicarakan kehebatan Jamroni gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam sebuah rangkaian peristiwa. Nah, orang yang menembak pun akhirnya penasaran, siapa sebenarnya guru Jamroni gitu kan. Sehingga kemudian dia tidak mempan ditembak. Jangankan senjata tajam, peluru kita saja tidak mampu menembus tubuhnya. Gegerlah di tempat itu bahwa Jamroni adalah orang yang mampu mengamankan lingkungan pasar. Ya, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Oh, ternyata Jamroni ini ketika menjadi preman pasar, terjadi perebutan pasar. Kenapa dia tidak mempan ditembak? Ternyata dia tidak memiliki ilmu kebal sebenarnya. Ketika diteliti, oh ternyata dia memelihara anak yatim. Tuh. Rata-ratanya orang yang punya ilmu kebal itu biasanya dia punya guru. Tapi karena ada serangkaian peristiwa tak terduga, oh ternyata dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak yatim. Di kampung-kampung yang sepi itu, ketika anak-anak yatim sedang mengaji, di belakang rumah mereka disimpanlah beras, mie, makanan yang semua orang bertanya dari mana datangnya beras, mie, makanan itu. Ternyata ini adalah simpanan daripada Jamroni. Ternyata usut punya usut, kata guru Jamroni, kalau kamu ingin kedot selamanya, maka kamu harus berbaik hati dengan orang yang membutuhkan. Itu sebuah rangkaian peristiwa yang tak terduga. Lalu di sini ada namanya komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Nah, kemudian si Jamroni ini adik-adik ketika mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan sedemikian rupa itu dengan cara memberikan anak-anak santunan anak yatim itu diketahuilah ada satu cara yang membuat ilmunya itu tidak berdaya. Kenapa? Ketika Jamroni hendak ditangkap dan hendak ditembak, terlebih dahulu Jamroni tubuhnya disiram pakai air kencing. Tuh. Atau air kotor. Maksudnya apa? Agar badannya tidak suci. Atau bisa jadi gini, si pelurunya itu dicampur dengan darah babi. Sehingga kemudian tembuslah ke badan dia. Begitu kalau mau mengangkat cerita-cerita lokal wisdom ditarik ke tingkat nasional. Kalau masih ceritanya tentang anak sekolah yang tadi, yang bu gurunya marah-marah, sepatunya hilang, dihukum hormat bendera, orang bakal menang, tekang mengkoga. Tapi cerita yang kayak begini, ini pasti akan dilirik oleh juri, kalau dikirim ke media massa pasti akan diterbitkan. Karena rangkaian peristiwanya tak terduga. Dikiranya cukup dia nggak mempan itu dengan banyak sedekah kepada anak yatim. Ternyata ada satu cara yang bisa membunuh dia. Peluru yang dipakai untuk nembak dia itu dicampur dulu dengan darah babi atau dicampur dulu dengan kencing manusia. Maksudnya yang diambil itu najisnya, kotor najisnya, atau dicampur dulu dengan air comberan, baru kemudian dilesatkan ke tubuh dia. Artinya pelurunya itu menjadi peluru najis yang mengenai dia, sementara badan dia suci, akhirnya itu menjadi tembus. Itu peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Paham nggak? Kayak begitu kalau kita mau bikin cerpen. Dan itu pasti juara yang kayak begitu. Nah, kalau yang standar-standar aja, verbal-verbal aja, itu nggak bisa. Nggak akan menang. Dibaca cuma nggak jadi juara. Ya, baik. Jadi dari komplikasi tadi, cerita berputar seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Di suatu pagi hari yang rindang, di suatu pagi hari yang teduh, matahari pun enggan bersinar, awan-awan mulai bergerak, segerombolan anak-anak sedang mengaji di pemakaman Jamroni. Nah, jadi Jamroninya sudah dikubur mati. Tapi ketika mati, banyak anak-anak yatim memberikan kiriman surat yasin di pemakaman dia. Keren kayak gitu. Kalau mau menang lomba. Tepuk tangan dulu dong. Wih. Silakan ditiru. Yang niru apa yang saya sampaikan rata-rata pada juara. Kayak kemarin saya lomba juri bercerita, dia ambil saripati technical meetingnya, dia ambil videonya, lalu kemudian dia pelajari juara. Sebelumnya nggak pernah jadi juara.
wis telung tahun loba kueleh bae. Sekalinya betul-betul dipahami apa yang disampaikan, juara dia. Bener, berarti harus mengikuti apa yang disampaikan saran juri, tidak sekedar maju. Kalau cerpen tidak sekedar ngirim, tapi betul-betul harus begini, tekniknya begini. Nah itu pasti juara. Ya, karena apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya gunakan dalam teknik menjuri. Karena saya sering tiap tahun saya jadi juri cerpen, baik di perpustakaan maupun di MGMP Bahasa Indonesia anak-anak FLS 3M. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Kemana? Nah, solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil, cara pengarang mengakhiri cerita. Apa ceritanya diakhiri pagi itu di pemakaman yang rindang, matahari yang teduh, segerombolan anak-anak memakai peci, memakai sarung, mengaji Yasin bersama di pemakaman Jamroni. Besok saya di situ solusinya ya. Itu untuk masalah atau tantangan capai berhasil, cara pengarang mengakhiri cerita. Artinya bahwa Jamroni walaupun dia itu preman pasar, walaupun dia itu tidak mempan bunuh, tetap yang namanya manusia itu ada takdirnya gitu. Jadi nggak akan selamanya hidup sampai orang lain mati, dia nggak ada. Sekedot-kedotnya orang tetap dia ada takdir matinya. Nabi Muhammad aja mati, Fir'aun aja mati, ya. Jadi tetap ada batas waktu hidup untuk bagaimana dia berkiprah. Tapi dari hasil kebaikan dia ada kebaikan yang dipetik. Anak-anak yang dulu dia sering bagikan makanan, beras dan sebagainya, ketika mati diketahui bahwa anak-anak yatim itu juga memberikan penghargaan berupa kiriman-kiriman ayat-ayat Al-Quran. Itu solusi yang ditawarkan. Bikin yang kayak begitu biar juara deh. Nah, kemudian kalau kita mau tarik ya, ini adalah struktur naratif cerpen itu ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Jadi kalau yang awal tuh penjelasannya, ini lebih kepada singkatnya gitu ya. Mana ini Kang? Oh, jalan-jalan kan? Nah, mengending. Nah, masuk ya Dek. Kita masuk ke menulis cerpen berdasarkan buku kecakapan hidup. Kang ki guati jalan dewek cuma ora mak. Iki cuma nutup cuma kemaku tegerku wis kene wis. Yo. Arane gendak uwong kumaya. Oh. Nah, kita kembali ke tujuan awal bagaimana cerpen ini ditulis di dalam rangka memberikan motivasi, solusi untuk orang-orang yang saat ini kesulitan dalam hal ekonomi ya. Cerpen ini, materi ini pernah saya sampaikan di acara seminar perpustakaan Republik Indonesia ya. Ini menulis cerpen berdasarkan buku kecakapan hidup. Buku kecakapan hidup itu apa sih sepertinya? Nih, kecakapan hidup itu seperti buku budidaya ternak lele, budidaya kambing, budidaya lebah, budidaya pohon durian, budidaya bebek. Kenapa? Karena orang-orang kita kalau diajak berpikir ilmiah itu pada nggak mau. Membaca buku-buku nggak mau. Maka teknik ini dipakai dalam bentuk cerita imajinasi yang nanti dampaknya nanti adalah dari hasil membaca ini ada motivasi. Oh, berarti kalau saya melakukan ini hasilnya nanti ini. Oh, bisa juga nanti saya coba ya. Kan di belakang rumah saya ada sawah misalnya. Maka di sini muncullah pengertian daripada kecakapan hidup ya. Kalau Depdikna sendiri mengartikan bahwa kecakapan hidup atau life skill merupakan kecakapan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Ini problem masalah kita hari ini adalah problem ekonomi. Ya. Problem ekonomi, kesulitan lapangan pekerjaan. Maka cerpen ini ditunjukkan untuk bisa mengatasi itu. Menurut Satori, ya, tahun 2002, kecakapan hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja. Namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara profesional seperti membaca. Di mana-mana nggak bisa dipisahkan. Orang mau jualan, mau dagang, mau apa,
Kalau nggak membaca, tetap ujung-ujungnya rugi, ketipu. Wong sing ngebaca bega kadang ketipu. Tuh, ya. Jadi tetap tidak mengurangi fungsi pendukungnya, yaitu membaca. Menulis. Kenapa nih menulis? Kalau sesuatu itu hutang, penjualan, pembelian, harganya nggak ditulis, kayak ibu mertua saya, beli beras sekian karung, harganya sekian, dijual per liter sekian, ternyata pas dihitung rugi. Padahal uangnya ke semua. Karena harga beli dengan harga jual jauh. Terlalu murah harga jualnya. Kenapa? Karena nggak ditulis. Kudunya untung, jadi buntung. Lah ibunya nggak ditulis, tak harganya sekarungnya sekian. Iya, tapi ibu ngedolnya 10.000 baik. Lah iku udah gebrasnya 400.000. Akhirnya sing untung pembeli. Karena nggak ditulis. Itu contoh kecil ya. Kemudian menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah. Mengelola sumber-sumber daya. Tuh, ya. Bekerja dalam tim atau kelompok, terus belajar tempat bekerja, mempergunakan. Nah, di sini ketutup, nggak tahu dipergunakan apa ya. Jadi intinya, di dalam konteks kecakapan hidup itu, kalau kita mau berkolaborasi, tidak bisa kita itu sendiri. Misalkan kita ternak lele, atau kita mau ternak kambing, atau ternak ayam. Kan kita tidak sembarangan asal ternak. Kalau sembarangan asal ternak ya dibiarkan aja, nggak usah diurusin. Tapi kalau kemudian untungnya pengen banyak, otomatis kan kita harus berkolaborasi. Tukang pakan berkolaborasi, tukang yang penyakit berkolaborasi, bagaimana mengatasi ayam kena penyakit. Jadi yang sukses itu adalah yang bekerja dalam tim. Kalau yang sendirian sukses tapi lambat biasanya. Karena segala sesuatu ditanganin sendiri. Kalau tim kan tinggal dibagi job deskripsinya apa. Begitu ya. Nah, kemudian dalam kesempatan ini kita akan coba belajar menulis cerpen dari buku-buku yang berbasis kecakapan hidup. Langsung saja, kita langsung gambarnya saja. Nah, di sini ada gambar budidaya ikan lele. Jadi ini adik-adik yang dimaksud buku kecakapan hidup itu ada budidaya lele. Kemudian ada ayo peternakan lebah, kepeternakan lebah. Yang ketiga di sini pedoman bertanam durian. Nah, ini buku-buku cakapan hidup. Kalau adik-adik di sini di Tangerang ini masih punya sawah, masih punya pekarangan rumah, artinya buku ini bisa dipakai. Cerpen ini bisa menginspirasi orang-orang yang ada di lingkungan kita, ya. Yang kedua di sini, yang keempat di sini ya, ayo berternak ayam kampung petelur. Kemudian ada budidaya kambing dan kemudian ada tanaman hias. Nah, tanaman hias ini juga kan bisa menghasilkan cuan. Apalagi kalau dijual di orang-orang yang biasa menjual tanaman hias. Adik-adik main ke tempat saya ke Waringin Kurung sana. Tanaman hias kayak begini-begini. Itu banyak di tengah hutan. Orang kampung tuh nggak ngeh tanaman ini laku dijual atau tidak. Tapi ketika saya bawa teman dari orang komplek, dia bawa 3 karung. Ini boleh diambil, boleh. Keduk, masukin ke karung. Ini boleh. Dia angkutin, dia dijual di IG dia, di Instagram dia. Laku dia dapat uang jutaan. Orang kampung nggak ngerti tanaman itu jadi apa. Ternyata orang komplek bawa mobil ke rumah saya, jalan-jalan ke hutan. Katanya Pak Rahmat punya hutan. Kenapa? Saya pengen lihat ke hutan, yuk ke hutan. Semua tanaman itu yang menurutnya bagus dipakai cangkul, ambil, masukin ke karung. Tahu 3 karung. 1 minggu kemudian dia cerita, Pak, ini buat Pak Rahmatnya. Apa duit apa ini, Bu? Kemarin tanamannya saya jual di IG saya. Tanaman apa? Yang dari hutan itu. Wih, emang bisa dijual? Bisa dijual. Uang kampung, orang payu, orang weruh uang kampung. Dijual lah di orang-orang komplek. Jadi sebenarnya untuk bisa mengatasi itu semua adik-adik, tinggal kemampuan kita memahami, membaca. Ya, di sini tanaman-tanaman di sini yang dijual di orang-orang sini kan di kampung saya banyak, masih di hutan itu. Tinggal ngambil aja, kalian bawa karung masukin ke mobil. Aku sih nggak tahu itu dijual atau tidak kan. Nah, ini cerpennya yang berdasarkan buku kecakapan hidup. Nih ya, ini sebenarnya kita ingin mengajak orang yang kena PHK, dia kebingungan mau kerja apa. Nah, ini sebagai salah satu bentuk motivasi. Ceritanya begini. Contoh sinopsis cerpen berdasarkan buku kecakapan hidup ya. Cerita berawal dari seorang pemilik kolam lele bernama Pak Tono yang memiliki kolam lele yang sangat subur dan menghasilkan ikan lele yang besar dan lezat. Namun kebahagiaan Pak Tono tidak berlangsung lama karena ikan lelenya mulai dicuri oleh seorang pencuri yang tidak dikenal.
Pencuri tersebut adalah orang yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ia merasa bahwa mencuri ikan lele adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang. Namun setiap kali ia mencuri ikan lele, keadaan hidupnya tidak menjadi lebih baik. Bahkan ia menjadi semakin miskin dan terlilit utang. Suatu ketika sekarung ikan lele yang dia curi, ada ikan lele yang membuatnya takjub. Ikan lele tersebut seolah ingin berbicara. Mulutnya bergerak-gerak ketika ia tatap. Padahal pembeli di pasar sudah mau memborongnya. Dengan rasa penasaran, akhirnya semua ikan lele curian ia jual dengan cara diborong. Tapi satu ikan lele ia selipkan di sarungnya. Sesampainya di rumah, ikan lele tersebut disimpan di dalam ember. Sementara rumah dalam keadaan sepi. Dipandanginya ikan lele itu sambil pencuri itu berkata, katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Tanyanya pada ikan lele curiannya. Selamanya kau tak akan bisa kaya karena perbuatanmu dengan zalim dan melanggar hukum. Karena perbuatanmu sangat zalim dan melanggar hukum, kata lele tersebut. Pencuri itu pun terkejut. Kalau kau terus-terusan mencuri, hidupmu akan susah. Banyak penyakit dan masuk penjara, kata ikan lele. Hidupku sangat susah. Kalau tidak mencuri, anak dan istriku tidak bisa makan, kata pencuri menghibah. Aku bisa membantumu, asalkan aku kembalikan pada pemilik kolam yang kau curi, pinta sang lele. Cerita dapat dilanjutkan sendiri dengan judul Kisah Pencuri Kaya dan Seekor Ikan Lele. Pesan dari cerita ini agar orang malas dan miskin bisa berusaha dengan cara ternak lele dan mengatasi kemiskinannya. Nah, Dek, saya menulis cerpen ini yang sudah disampaikan di Perpusnas itu, Perpusnas ini maksudnya adalah ketika orang kesulitan kerja, ketika menemukan cerpen ini, biar dia tuh ingat, oh iya ya, kan saya ketika kerja di kota, PHK pulang di kampung. Kan di kampung dia masih punya sawah, masih punya pekarangan, masih punya ladang, masih punya hutan. Maksudnya untuk menginspirasi mereka. Karena apa? Buku kecakapan hidup itu difungsikan untuk mengatasi problematika seseorang, termasuk di dalamnya problematika keluarga. Itu tujuannya, Dek. Pak, kok ini tidak sesuai dengan contoh yang tadi Bapak pertama ceritakan? Kalau itu mau untuk lomba. Kalau ini mau mengatasi pengangguran. Kalau ini mah, jadi dibedakan. Pak, kalau cerpen kayak begini dilombakan, kayaknya mah orang menang, kayaknya mah nggak bakal menang kalau kayak gini mah, karena terlalu terlalu datar. Tapi kalau lombanya tentang menulis cerpen berdasarkan kecakapan itu bisa menang. Tapi kalau untuk coba lomba yang umum, ini nggak menang. Kenapa? Karena ini posisinya adalah bagaimana memotivasi orang dalam hal ini yang kesulitan ekonomi. Tujuannya itu. Biar masing-masing punya kemampuan mengatasi problematikanya sendiri. Itu tentang ternak ikan lele ya. Kita baca lagi nih adik-adik. Contoh cerita pendek berdasarkan buku kecakapan hidup berternak lebah ya. Lelaki miskin yang menikahi ratu lebah. Bakar saja rumah ini. Dia biang kerok selama ini, kata lelaki berbadan kekar sambil memukul Sarman, lelaki miskin yang dituduh mencuri kambing. Sarmin menolak sambil meronta bahwa tuduhannya itu tidak benar. Berkali-kali menolak, tapi sekelompok pemuda kampungnya kekeh bahwa Sarminlah yang hancur, yang mencuri hewan ternak mereka. Sungguh Tuan, saya tidak mencuri. Sekalipun, jangankan kambing, telur ayam saja saya tidak berani Tuan, kata Sarmin laki-laki tua dalam keadaan babak belur. Untunglah lurah malam itu datang, sehingga Sarmin bisa diselamatkan dengan perjanjian Sarmin harus diusir dari kampungnya. Akhirnya Sarmin pergi dan membuat gubuk di pinggir hutan. Suatu hari ketika ia sedang duduk di depan gubuknya, ia melihat seekor ratu lebah yang terbang menghampirinya. Ratu lebah tersebut berbicara dengan suara yang lemah lembut dan mengatakan bahwa ia telah memilih Sarmin untuk menjadi tuan rumah bagi sarang lebahnya. Ratu lebah tersebut menjelaskan bahwa ia telah mengamati dirinya dan melihat bahwa ia adalah orang yang baik, sabar, dan taat beragama. Ia ingin membantu Sarmin untuk menjadi lebih kaya dan sejahtera dengan cara menernakan lebah-lebah di gubuknya. Laki-laki tersebut sangat gembira dan berterima kasih kepada Ratu Lebah. Ia dengan senang hati
menerima tawaran Ratu Lebah dan mempersiapkan gubuknya untuk menjadi tempat tinggal bagi lebah-lebah tersebut. Dalam waktu singkat, gubuk Sarmin menjadi penuh dengan lebah-lebah yang sibuk menghasilkan madu. Sarmin menjadi sangat kaya dan sejahtera dengan cara menjual madu yang dihasilkan oleh Ratu Lebah bersama anak buahnya. Silahkan dilanjutkan. Catatan, karena cerita pendek adalah karya imajinasi, maka boleh ceritanya dibumbui imajinasi dan diberi kejutan dalam cerita. Sertakan konflik agar ceritanya menarik dan dramatis. Jangan lupa, pesan dari cerita ini adalah penghinaan dan ejekan bahkan tuduhan harus membuat kita bangkit untuk hidup lebih baik. Nah, silakan. Ya. Wih, luar biasa. Bang Hamzah kan luar biasa. Alhamdulillah. Ini saudara luar biasa ini, Bang Hamzah ini ya. Saya punya catatan khusus. Silakan Bang. Silakan. Wih, Masya Allah. Sudah ada abuya ini ya. Berat. Sudah ada abuya ya. Aturan ngopi. Bah, aku bah. Ya. Lanjut ya. Kanjeng Sultan ya. Lanjut Kanjeng Sultan ya. Hamzah lanjut dulu ya. Oke ya, sip. Nah, di dalam konteks yang kedua ini, yang judulnya adalah lelaki miskin yang menikahi Ratu Lebah, ini semata-mata apa? Banyak orang di lingkungan kita yang mereka itu memiliki stempel buruk, maaf, habis pulang dari penjara misalnya, atau dia ketangkap narkoba misalnya, ya, lalu kemudian kembali ke masyarakat, dengan stempel itu mereka seolah-olah masa depannya runtuh, tidak mulai bangkit lagi, atau pernah berkasus karena dituduh maling, kayak tadi ini kan dituduh maling kambing. Nah, dengan membaca cerpen ini, saya amat banget berharap tuduhan-tuduhan itu bisa dikembalikan lagi dalam nilai-nilai positif kalau kemudian dia memperbaiki masa depannya, memperbaiki ekonominya, memperbaiki keluarganya. Jadi, apa yang diminta oleh Perpusnas kaitannya dengan buku kecakapan hidup harus bisa diubah menjadi karya imajinasi dan memberikan motivasi, harus bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi ini memang dikhususkan untuk mereka-mereka yang saat ini memiliki keterbatasan ekonomi. Harapannya nanti ketika mereka membaca cerpen ini, dia ingat pekarangan dia. Dia ingat bahwa ibunya masih punya bebek. Kira-kira bisa nggak bebek itu diternak kembali? Dia ingat punya ayam. Oh, di hutan itu dia punya karena dia punya lahan hutan, bisa nggak kita beternak lebah di hutan? Nah, itu sebenarnya. Karena apa? Cerpen tidak melulu nilai-nilai hiburan dan pendidikan, tapi dalam konteks perpustakaan, cerpen itu harus mengajak semua orang untuk berpikir bagaimana bisa mengatasi problematika kehidupan mereka. Maka dimunculkanlah materi tentang ini, tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan buku kecakapan hidup. Karena apa? Karena kalau cuma dikasih buku pedoman cara berternak lele misalnya, itu orang nggak mau baca karena terlalu ilmiah. Pedoman cara beternak beternak burung puyuh, nggak mau. Pengennya makan telur puyuhnya aja. Beternak misalkan tawon, nggak mau, takut keantuk, takut kegigit. Pengennya madunya aja. Maka cerpen ini masuk ke wilayah itu. Yang dikhususkan cerpen ini sebenarnya mereka yang lagi memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi didukung oleh tempat, lingkungan gitu tuh Kang. Jadi jangan sampai kemudian larinya itu ketika tidak bekerja, larinya kemana bekerja? Ke judi online, ke main slot. Saya nggak tahu kalau di Tangerang, kalau di saya, di tempat saya itu orang nggak kerja, kerjanya sekarang berubah, siang malam di warung Madura, main judi online, judi slot. Nggak begitu, pemerintahnya nggak menyarankan itu. Ini yang disarankan pemerintah tuh begini, memanfaatkan lingkungan sekitar, menjadikan tempat sebagai bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif. Kalau nggak berdagang, ya membudidayakan apa yang kalian mau begitu. Oke? Paham ya? Nah, kawan-kawan, kita coba lanjut. Masih ada satu contoh lagi ini kaitannya dengan terakhir nih kita baca untuk dapat cerpen dari buku Kecakapan Hidup. Ini tentang ternak kambing ya, budidaya kambing ya.
Akulah Ardi, pemuda yang berkali-kali gagal dalam berjuang. Sudah 10 kali membangun wirausaha, 10 kali juga aku menelan ludah kegagalan. Stres, pusing, bahkan bayang-bayang ingin meninggalkan negeri ini sempat menghantui. Tapi apa gunanya aku berkuliah kalau pada akhirnya aku tak bisa membangun kampungku, apalagi mendengar cibiran dari tetangga, parah dan menyakitkan. Gantung diri saja, akhiri hidup daripada tidak berguna, kata para tetangga. Sadis. Ardi merasa kecewa dan putus asa. Ia merasa bahwa cita-citanya tidak akan pernah tercapai di lingkungan yang menjijikan dan bau mulut comberan semacam ini. Singkat cerita, dalam keadaan putus asa dan merasa bersalah, tak mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga, akhirnya Ardi mencari pekerjaan ke pasar hewan. Ia membuang rasa malu, membuang keinginan dan harapan yang tinggi bahwa selepas wisuda ia akan bekerja di tempat yang layak. Oh, tidak. Hidup seperti sebuah cerita. Penuh fata morgana, penuh ejekan dan hinaan, sarjana pengangguran. Di pasar hewan, Ardi pun bertemu seorang peternak kambing yang sukses. Ardi menawarkan diri membantu merawat kambing peternak itu. Awalnya peternak itu menolak karena Ardi sarjana, takut tidak kebayar. Karena Ardi niat mau belajar bukan cari uang, akhirnya peternak tersebut memberikan Ardi kesempatan untuk belajar. Ardi menerima kesempatan tersebut dan mulai belajar tentang ternak kambing. Ia bekerja keras dan tekun untuk mempelajari tentang cara merawat kambing, memberikan pakan, dan mengobati penyakit kambing. Dalam waktu singkat, Ardi menjadi seorang peternak kambing yang sukses. Ia memiliki banyak kambing dan dapat menjualnya dengan harga yang tinggi. Orang-orang yang dulu mencemooh, menghina, dan mengejeknya akhirnya tersadar bahwa Ardi adalah pemuda dengan sejuta kekuatan dan gagasan serta pantang menyerah. Bahkan banyak pemuda kampung yang belajar padanya. Ardi merasa bahwa kegagalan yang dialaminya adalah sebuah kesempatan untuk menemukan jalan yang benar. Ia merasa bahwa sukses bukan hanya tentang mencapai cita-cita, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup. Itulah 3 contoh cerita pendek yang dapat memotivasi kita berdasarkan buku kecakapan hidup yang kita buat. Nah, adik-adik, ini 3 cerpen yang kita buat berdasarkan buku kecakapan hidup yang mungkin cerpen ini belum pernah kita temukan sebelumnya. Tetapi karena ini adalah cerpen yang pernah saya seminarkan dan saya sendiri pengisi materinya, maka ini penting saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa selain ada urusan ekonomi yang bidangnya itu ditangani oleh orang lain, tetapi bidang sastra dan bidang kepenulisan bisa juga membantu bagaimana cara memotivasi, membuka pikiran pembaca yang keterbatasan ekonomi dengan membaca cerpen ini menjadi terbuka lebar. Jadi jangan sampai kesulitan ekonomi mengambil jalan pintas. Maaf, misalkan menipu atau merampok. Yang lebih parah itu sebenarnya lagi bagus adalah ketika mereka tidak bekerja beralih menjadi tukang slot atau judi online. Tetapi cerpen ini mengajak, menginspirasi, memotivasi kita untuk mengingat kembali apakah di lingkungan kita ini masih ada sesuatu yang perlu kita berdayakan. Kira-kira itu, Kang Sehu, nanti kita coba diskusi hal-hal lain, tetapi perlu saya sampaikan kemampuan menulis yang saya miliki ini telah banyak membawa saya pada hal-hal positif, bahkan telah menjangkau tidak hanya Indonesia, saya pernah ke Singapura, saya pernah ke Malaysia, saya pernah juga ke Arab Saudi. Itu semua salah satunya dari kemampuan bidang menulis. Itu dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rahel, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ini hari ini kita banyak ilmu sekali. Nah, ternyata di tengah-tengah kita ini adalah orang hebat dan begitu luas wawasannya terkait cerita pendek ya, cerpen. Saya pikir kita sangat rugi sekali kalau tidak mengorek-orek apa sih ilmunya kok bisa sesukses itu. Amin ya Allah. Iya kan? Waduh, ini jauh-jauh dari Serang, Waringin Kurung. Waringin aja dikurung itu.
apalagi gajah dikurungin. Ya, jadi teman-teman, mari kita manfaatkan waktu luang ini untuk menimba ilmu, untuk meningkatkan karakter kita, kreativitas kita. Ya, mari barangkali ya teman-teman ada unek-unek atau yang lain, silakan dilempar pertanyaannya. Ya, nggak usah malu-malu, biarin kucing aja yang malu. Ayo, siapa? Adek. Kang Apit, sana baik mahasiswa ya. Silakan terkait cerita pendek. Ini karena teman-teman banyak yang stuck. Ya wajar lah, kita nggak bisa. Ini pertemuan 7 kali langsung bisa pinter, nggak bisa. Tadi aja 3 tahun ada 3 tahap, gitu. Berarti 9 tahun, 10 tahun. Ya. Kita baru 7 kali. Jadi wajar. Silakan. Ada, saya mau cerita dulu sebentar ya. Saya naik pesawat itu gara-gara satu cerpen. Satu cerpen itu bisa naik pesawat 4 kali pesawat. Waktu itu ada temu sastrawan Indonesia, tempatnya di Ternate, Provinsi Maluku Utara. Saya menulis cerpen judulnya Nyi Jebah. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Ini contoh cerpen di luar konteks buku kecakapan hidup ya. Kalau pengen menang juara. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Kenapa kamu tidak keluar? Keluar! Angkat goloknya. Bu, saya takut, Bu. Kalau saya keluar dengan bertelanjang dada, ibu guru di sekolah melarang saya, Bu. Katanya itu haram. Itu katanya aurat. Kamu masih kecil, bicara haram, bicara aurat. Kamu tahu tidak bahwa ibu gurumu itu dia bukan orang sini. Keluar kamu. Bawa goloknya. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Dengan sangat terpaksa, Ranti, gadis berusia mungkin 9 tahun, anak kelas 5 SD lah ya. Gadis berusia 9 tahun itu mulai mengacung-acungkan goloknya ke langit, bergabung dengan anak-anak perempuan yang lain. Dia berpikir bahwa keselamatan bapaknya lebih penting daripada urusan jiwanya. Karena setiap kali ada orang yang tersambar petir, itu petanda bahwa Nyi Jebah memakan korban. Dan saya ikut kegiatan ini semata-mata karena saya ingin menyelamatkan bapak saya yang sedang mencangkul di sawah agar tidak tersambar petir. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Tiba-tiba saja hujan, petir, halilintar, angin berhenti ketika anak-anak kampung berkeliling kampung sambil mengacungkan golok, sambil mengacungkan gobet, mengusir Nyi Jebah. Mantap, siapa itu menang? Temu sastrawan Indonesia. Lanjut ceritanya gini. Nah, itu baru anak ibu. Harusnya begitu. Anak itu wajib memenuhi permintaan ibu. Tapi saya bingung, Bu. Kata bu guru di sekolah, nggak boleh kita itu buka aurat di tempat umum. Ibu gurumu lagi. Kan udah saya bilang, ibu gurumu bukan orang sini. Dia tidak mengerti adat kampung kita. Tapi besok-besok saya tidak mau, Bu. Kalau saya harus ngusir Nyi Jebah, kau tinggal pilih. Kau usir Nyi Jebah atau bapakmu mati kesambar petir. Itu kan. Singkat cerita, orang-orang kota berdatanganlah di kampung itu. Ketika musim hujan datang dan angin halilintar, guntur, petir berkilatan di langit. Mereka semua membagi-bagikan rokok di pos-pos ronda, di tempat-tempat mereka, sehingga mereka membagikan rokok-rokok itu pada pemuda-pemuda kampung. Sementara arak-arakan kampung, anak-anak yang berusia anak SD itu mulai ramai sambil mengacung-acungkan golok ke langit. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Nyi Jebah, pergi kau dari kampungku. Lalu ibu dari Ranti tadi ikut di belakang. Dan ketika di ujung kampung, dia pun menyelinap pada rumah orang kaya yang rumahnya tinggi, mewah, dan besar. Lalu dia berbisik pada orang tersebut, kamu lihat, sebentar lagi anakku akan lewat.
dan kamu lihat bentuk tubuhnya dan berapa harganya. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Sebentar lagi anak saya akan lewat. Kamu lihat bentuk tubuhnya dan berapa harganya. Apa maknanya? Apa maknanya? Perempuan wadon bertelanjang bulat, anak-anak kelas 5, kelas 6 SD, lalu jari ibunya ngomong di wong sugi, sebentar lagi anak kita lewat ya. Deleng bentuk tubuhnya, pira harganya. Kenapa? Menjual. Jadi si anak itu dijual oleh ibunya untuk diberangkatkan menjadi TKW ke luar negeri. Dan itu juara lomba cerpen tingkat sastrawan Indonesia, tempatnya di Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, mau transit di Makassar, ganti pesawat, lalu turun di Manado, turun lagi, kita ke itu, setelah Manado ke Ternate itu naik pesawat wing. Jadi bolak-balik 8 pesawat. Hanya satu cerpen judulnya Nyi Jebah. Nyi Jebah itu konon katanya adalah orang yang dulunya berpacaran, dikutuk, tidak disetujui oleh orang tuanya, lalu diusir oleh orang kampung sambil ditimpukin masuk ke dalam hutan. Dan di dalam hutan itu kemudian dia dibunuh oleh orang-orang kampung dan dia berjanji suatu saat akan membalas orang-orang kampung ini dan aku akan membunuh mereka. Bentuknya adalah petir, guntur, angin. Nah, kira-kira begitu. Jadi cara mengusirnya dengan mengacungkan golok ke langit, pergi kau dari kampungku. Kalau tidak pergi akan menyambar orang-orang kampung itu. Tapi cerita itunya bohong belaka. Yang disampaikan adalah bentuknya adalah bagaimana kritik sosial, banyak sekali perdagangan manusia. Dan itu menang juara di tingkat temu sastrawan Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Kalau mau menang kayak begitu lombanya, ya. Kalau mau menang lomba cerpen, kira-kira begitu. Kembali ke moderator. Begitu. Ya, teman-teman, keren kan itu? Gimana? Ada motivasi untuk jadi cerpenis? Ya, gimana? Boleh. Yang keras ya. Tadi kan yang orang kebal itu siapa yang Oh, nggak apa-apa. Sebut aja orang kebal, nggak apa-apa. Akhirnya cuma kayak meninggal doang kan pemeran utamanya. Itu udah termasuk solusi ya? Ya. Saya kira solusi itu kayak gini, misalnya saya lapar tapi di rumah tidak ada stok makanan dan pilihan satu-satunya adalah saya memesan makanan yang habis itu kan solusi ya. Dan ya bapak itu termasuk. Nah, kalau solusinya kayak begitu, level SD. Dan kalau level SMA ikut FLS 3N nggak bakal menang. Iku mah solusinya solusi apa ya? Solusi orang yang gak usah berpikir instan. Ya artinya ya hari lapar orang bisa masak, ya gojek online gak bisa sih, gak bisa. Tapi nggak begitu kalau cerpen. Dia orang itu harus solusi itu dia harus dalam posisi tingkat tinggi pemikirannya itu. Ya tingkat tinggi itu dia tuh diajak berpikir. Sebentar lagi anakku akan lewat. Kamu lihat bentuk tubuhnya dan kau nilai berapa harganya. Kan ditanya oleh saya tadi, sulit kan ditanyakan, enggak langsung ada yang jawab. Nah itu cara berpikir. Melihat bentuk tubuhnya dan berapa. Setelah lama berpikir, ternyata anaknya didol. Perdagangan anak. Dan kalau mau lombanya tingkat nasional harus begitu. Tapi kalau solusi di rumah nggak ada makanan, beras laka, endog laka, lah wis mesti pesan Gojek. Ya aku gak pada solusi tengelih pun mah. Tapi yang kayak begitu nggak bisa juara. Enggak gitu. Jadi cerpen yang juara itu adalah cerpen yang mengangkat nilai-nilai lokal. Kritik sosial. Tapi kritik sosial itu tajam di masyarakat. Ada nilai, ada lokal wisdomnya. Misalkan tadi tentang diyakini bahwa kalau ada orang kena sambar petir, itu diyakini di masa dulu ada Nyi Jebah. Dan punya sejarah orang yang diusir, dibunuh, dan dia membalas dendam. Di kampung itu kalau ada orang yang mati kesambar petir berarti itu Nyi Jebah sedang membalas dendam. Caranya tentang apa? Dengan mengusir Nyi Jebah, mengadu kilatan petir dengan kilatan golok. Kan golok kan berkilat kan tajam kan gitu. Nah itu yang kayak begitu yang menang. Tapi pun demikian bisa menulis begitu kalau kitanya membaca karya-karyanya sudah banyak. Kalau baru baca 1-2 karya mah ya tadi itu solusinya ya pesan Gojek gitu. Ya, silakan ada lagi kembali ke itu. Nah,
Nggak ada. Jangan ragu-ragu, banyak nanya aja nggak apa-apa. Biar nggak tersesat. Iya. Izin Pak, Oh ya, boleh, silakan. apa saja sih kesulitan dalam penulisan cerpen Heeh. dan menurut kakak, dan sebutkan cara-cara apa saja agar kita bisa menjadi penulis cerpen. Terima kasih. Ya, gini ya. Menjadi penulis cerpen yang baik itu sebenarnya dia adalah pembaca cerpen yang baik. Nah, harus seimbang tuh. Kadang kita pengen menulis cerpen yang baik, tetapi baru membaca cerpen 2, 3, 10 cerpen itu nggak bisa. Minimal tuh kita harus menghatamkan ratusan cerpen. Tuh. Berarti harus rajin-rajin membaca. Baca cerpen. Dan titipan saya, cerpen yang harus kita baca itu jangan skala lokal. Karena kalau kita skala lokal, kalau tidak kesampaian, berarti nanti jatuhnya skala kecamatan. Nah, kalau seperti kecamatan kan terlalu rendah. Maka saran saya, ratusan cerpen yang dibaca itu adalah ratusan cerpen nasional, Kompas, Republika, Media Indonesia. Kalau levelnya level koran ya. Nah, kalau buku-buku ya cerpen-cerpen yang pengarang-pengarang besar. Kalaupun nanti gagal tidak sampai menjadi penyair atau cerpenis nasional, kan kita bisa jadi cerpenis Banten. Jadi kita menghantam dulu yang tinggi, kalau sampai kemudian kita bersyukur, tidak sampainya jatuhnya tuh tidak terlalu ke bawah gitu. Kalau kita mau menjadi cerpenis nasional, berarti kita harus membaca cerpen internasional. Misalkan Kakang mau ikut lomba, cerpennya lomba tingkat Banten. Saran saya Kakang membaca juara-juara cerpen tahun lalu tingkat Banten. Sambil membaca cerpen tingkat Banten, jangan lupa baca cerpen nasional yang juara nasional. Kalau juara nasional sudah kita baca, sudah kita pahami, kita pelajari, insya Allah untuk Banten pasti juara. Yang repot itu pertama ikut lomba nggak pernah membaca. Yang kedua sekalinya membaca, levelnya level di bawah Banten. Jadi ketika dilombakan ya masih di bawah nggak bisa. Harusnya level Banten itu kita membacanya level nasional. Jadi kalau level nasional, kalaupun gagal di nasional, kita masih juara di tingkat provinsi Banten. Cita-cita tuh boleh setinggi langit, tapi kalau gagal kan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno kata-kata hari ini. Gitu. Jadi jangan sampai kita mau lomba tingkat provinsi, nggak baca juara provinsi enggak. Malah bacanya cerpen-cerpen yang barangkali masih di bawah. Nah kalau di bawah itu nggak akan bisa naik ke atasnya. Maka membaca tuh yang tinggi saja dulu. Kalau nggak mau yang tinggi selepel. Kalau Banten ya baca-baca yang juara Banten. Bagusnya baca-baca nasional. Kalaupun gagal di nasional, paling tidak kita masuk nanti di Banten. Kayak begitu tekniknya. Ya, jadi itu strategi membaca. Yang kedua apa tadi? Kiat-kiat atau cara-cara untuk menjadi Cerpenis. penulis ya, cerpen. Nah, untuk menjadi cerpenis itu saran saya ya, pertama wajib kita itu membaca cerpen-cerpen juara, cerpen-cerpen nasional. Kenapa cerpen-cerpen juara? Karena cerpen-cerpen juara mah seleksinya sudah sangat luar biasa, sudah sangat ketat. Gak mungkin dia jadi juara, itu kan sudah seleksi juri. Dan juri itu pasti orang ahli. Tidak mungkin juri asal-asalan kan. Nah, kemudian juga membaca buku-buku cerpen. Dan jangan lupa, predikat cerpenis itu tidak bisa disematkan tanpa ada karya. Membaca aja lokal nasional, nulisnya enggak. Cerpenis itu disematkan pertama kalau dia menulis dan menulisnya itu dimuat. Dia fokus di situ. Juara, banyak nulis juga kalau nggak juara tuh orang nggak nyebut dia cerpenis. Harus disematkan juara, juara cerpen. Nah, baru kemudian dia menjadi pemateri seperti yang sudah dibahas tadi. Baru kemudian dia menjadi juri. Jadi sebenarnya cara untuk menjadi cerpenis itu membaca yang banyak, menulis yang banyak. Membaca yang banyak, menulis yang banyak, lomba yang banyak. Tuh. Lomba yang banyak jadi jadi juara yang banyak. Tuh. Nggak bisa kalau kita cuma saya cerpenis, mana karya kamu? Saya nggak punya karya tapi saya membaca cerpen. Bukan cerpenis, pembaca cerpen gitu. Cerpenis itu adalah penyematan orang yang mereka membaca dan mencipta karya sastra berbentuk cerpen. Nah, akan diakui kalau cerpennya itu masuk ke nasional, juara,
dapat penghargaan. Gitu. Kalau puisi disebut penyair, kalau cerpen disebut cerpenis, kalau novel disebut novelis. Gitu. Jadi nggak banyak teknik itu mah. Membaca, menulis, berkarya. Membaca, menulis, berkarya, lomba. Membaca, menulis, karya, lomba. Kemudian membaca, menulis, satu lagi, dibukukan hasil-hasil karyanya itu. Ya maksudnya kan walaupun dimuat di koran juga kan kita butuh kan. Nggak mungkin misalkan saya cerpenis mana karyanya, kumang 1 lembar edisi kan nggak mungkin. Jadi dikumpulkan, nanti dicetak. Nah, edisi sekian, tanggal sekian gitu. Nah itu baru disebut cerpenis. Itu ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jarang anggan apa. Barangkali yang lain. Yang lain boleh. Ada? Ayo deh, yang perempuan. Terkait cerpen dan menulis dan membaca. Boleh. Ternyata ujung-ujungnya membaca ya. Membaca. Wajib. Loh. Jangan sampai kemudian bahasa yang keluar oleh kita ketika menulis itu keluar 2 kata saja. Dan yang, lalu, dan yang. Itu aja yang keluar. Karena kemampuan kosakatanya minim. Nah, kosakata akan banyak kalau kita membaca sejumlah tulisan. Menghindari kata dan yang, lalu. Muter lagi ke situ lagi. Ya, dan yang lalu gitu ya. Ada lagi. Ada yang nulis itu karena dia cadel, tulisannya nggak ada R-nya. Itu siapa itu ya? Karena dia cadel R-nya nggak ada. Maksudnya apa kan? Gimana? Ini, aduh, Ayo, materi ini luar biasa ini. kalau saya ditanya sudah berapa kali menjuri, udah nggak kehitung saya juri. Cerpen, ya boleh. Makanya terkait apa namanya ini kita mau buat cerpen, tapi yang dibaca itu biografi. Nyambung nggak gitu? Waduh, cerpen yang dibuat biografi. Yang membaca biografi gitu. Ketika mau buat cerpen itu kan otomatis kan kita membacanya kan tentang biografi seorang gitu. Iya. Untuk membuat cerpennya kan pasti berbeda gitu. Iya. Apakah nyambung nggak ketika kita membuat cerpen? Baik. Nah, ini pertanyaannya tingkat tinggi. Kita membuat cerpen, tapi sumbernya dari biografi. Yang relevan itu kita membuat cerpen dari sumber cerpen yang sudah ditulis, itu relevan, nyambung tuh. Ya. Tapi ini sumbernya dari biografi. Nah, kalau yang nulis dari sumber biografi itu adalah penulis pemula, acak-acakan orang jadi. Contoh misalkan, saya jadi juri, mendongeng. Guru tidak memahami cara menulis cerita dalam dongeng. Mereka ngambil ceritanya dari mana? Dari Google. Misalkan cerita Syekh Nawawi Al-Bantani, kan biografi, buku ilmiah. Lalu Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama yang lahir di Banten pada tahun sekian. Ibunya bernama ini dan kemudian dia berangkat ke Mekah. Di Mekah dia berguna orang menarik. Karena yang disampaikan adalah biografi. Sementara cerpen butuh konflik. Sementara dongeng, cerita biar menarik butuh konflik. Tidak nyambung bagi penulis pemula. Tapi bagi penulis profesional nyambung. Karena apa? Ketika penulis profesional yang sudah mahir menulis tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, walaupun bentuknya biografi, dia bisa membuat bagaimana Syekh Nawawi yang mau ditangkap oleh Belanda, dibuat di bukunya nggak ada dialognya. Di bukunya tuh nggak ada dialognya. Karena dia seorang penulis profesional, dibuatlah dialognya. Thomas, you Nawawi, I tidak mau ikut komitmen dengan I misalkan. Maka you harus ditangkap. Kalau penulis profesional, dia bisa memunculkan dialog. Dia bisa membuat imajinasi. Tapi penulis pemula, pasti biografi nekun baik ditulis ulang. Orang menarik. Dan lomba yang dongeng-dongeng, yang gurunya tidak memahami penulisan cerita fiksi tadi, orang menang. Itu jurinya, orang menang. Tanggal lahir bapaknya kian, ibunya kian, bapaknya kian. Kemudian dia
pergi ke Mekah karena mau ditangkap Belanda. Nggak menarik. Tapi kalau yang sudah profesional, bagaimana penangkapan Syekh Nawawi Al-Banten? Kan dituliskan suasananya, imajinasinya, dialognya. Itu yang menjadi suasana menjadi hidup. Itu saya jawab, kalau penulis pemula tidak bisa. Pasti munculnya tetap biografi. Tapi kalau sudah profesional itu bisa. Karena di penulis biografi itu pasti tidak bercerita tentang suasana. Tidak bercerita tentang imajinasi. Mungkin dialognya juga nggak ada. Tapi kalau profesional, bagaimana suasananya? Langit mulai gelap. Terdengar suara delman yang dikendarai Tuan Belanda siapa begitu. Kalau di Waringin Kurung Tuan Meyer. Yo. Kalau di imajinasi, nah itu makan ya tinggal terdengar suara kuda dinaiki Tuan Meyer menuju rumah Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu yang dimunculkan. Orang-orang kampung kemudian mulai melihat dari jarak jauh. Oh, Tuan Belanda datang. Tuan Belanda datang. Woi, wong, Belanda teka. Nah, itu kalau bentuknya imajinasi. Tapi kalau untuk penulis pemula tidak bisa. Tapi kalau untuk profesional pasti bisa. Karena dia akan bermain-main dengan imajinasi, bermain-main dengan suasana, bermain-main dengan dialog dia juga. Tapi kalau mau saya sarankan itu bisa kalau sudah profesional. Oleh pemula nggak bisa. Jatuhnya tetap biografi dan jelek. Kalau lomba nggak menang. Itu. Harus bacanya cerpen lagi. Cerpen lagi untuk pemula ya, untuk pemula. Karena kalau bukan cerpen lagi nanti tetap jatuhnya nanti ke karya ilmiah. Gitu. Sebenarnya kesimpulannya adalah waktu yang menjawab. Waktu yang menjawab itu maksudnya waktu, kesempatan seberapa banyak kita membaca, seberapa banyak kita memahami. Kalau saya dikasih biografi, tolong Pak Rahmat biografi itu cerpen, jadi bisa. Nah, untuk para pemula tidak bisa. Karena struktur tanda baca saja kadang tidak nyambung. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Berarti kita kalau mau nulis cerpen tentang misalkan sejarah Banten, boleh? Bisa ya? Bisa. Dibuat menjadi cerpen. Bisa. Berdasarkan bukunya itu, kan di buku biografi, maka kadang tidak ada terjadi perang antara A si B dan terbunuh. Kan tidak diterangkan secara detail perangnya bagaimana. Goloknya itu dicabut bagaimana, deru kuda, asap, kemudian juga apa debu-debu mengepul, kan nggak ada yang bisa. Dan itu hanya ada pada di karya imajinasi. Tapi nanti ada perdebatan nggak kalau misalkan kan namanya sejarah kan harus faktual ya? Betul. Nah, kalau cerpen kan ada imajinasi. Nah, gimana tuh cara? Kembali lagi dari sudut pandang mana kita melihatnya. Cerpen itu adalah karya imajinasi, karya fiktif. Seberapapun faktanya, misalkan ini cerpen ini fakta semuanya, cerpen ini fakta benar-benar. Kalau kamu mau bikin fakta, jangan bikin cerpen. Bikin aja buku biografi atau buku karya ilmiah yang lain agar diakui sebagai fakta. Kalau dibuatnya cerpen, walaupun misalkan kalau di sana misalkan ceritanya rajanya digantung, tapi di cerpen rajanya ditembak, nggak masalah. Karena apa? Imajinasi bentuknya, karya imajinasi. Tiba-tiba di sana Tuan Putri diperkosa, di sini Tuan Putri digantung. Cerpen. Orang yang marah karena dia tidak memahami sastra. Tuh. Kalau dia memahami tentang ilmunya, oh itu mah cerpen. Mati kejeblos ning kecomberan ya ora apa-apa mah cerpen. Gitu. Tetapi terkadang untuk menghindari konflik yang lebih dalam, biasanya nama rajanya diganti, nama tempatnya diganti, karena tidak semua orang paham tentang sastra. Gitu. Indonesia diganti menjadi Konoha, Indonesia diganti negeri 62. Karena kalau menyebut langsung misalkan akan terjadi konflik atau apa, jadi disamarkan. Sehingga kemudian kalaupun terjadi perdebatan, ya kan kita memanggilnya negeri Konoha, nggak tahu Konoha itu di mana. Padahal mah Konoha itu Indonesia. Raja Sultan jadi ganti, jangan Sultan Muhammad Nulis Langit Kresna Hadi. Nah, itu gimana? Itu kan dia membuat Majapahit segala macam ya kan, kacamata. Sebenarnya kalaupun menulis nama asli, orang-orangnya tuh asli, tempatnya asli. Kalau dia masuknya ke novel, masuknya ke cerpen, nggak usah diperdebatkan.
Karena kalaupun ini kan tidak sesuai dengan sejarah. Woi cerpen, imajinasi karya fiktif ini mah. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Cuma sayangnya para pendekar, para jawara kan orang ngerti. Sira ki nyalahaken sejarah tak bacok sira. Barang mah cuma karya imajinasi. Gitu. Makanya untuk menghindari itu digantilah nama-namanya, digantilah orang-orang. Ada perlindungan hukum khusus nggak buat penulis? Oh, Misalnya kita salah mengambil sumber dari orang lain. nanti dulu konteks menulisnya apa dulu? Ya misalnya kayak cerpen. Kalau cerpen mah tidak ada. Atau sejarah misalnya, sejarah Banten misalnya. Kalau cerpen mah tidak ada pengadilan imajinasi. Jadi kalau dibawa ke pengadilan juga ada punya cara. Bu, coba sih dipahami apa sih itu cerpen, cerita pendek yang isinya itu adalah daya khayal, daya imajinasi. Sepengetahuan saya kalau cerpen itu nggak ada orang yang dikasuskan dalam cerpen. Nggak ada. Ada nggak orang yang dibawa ke pengadilan gara-gara nulis cerpen? Nggak ada. Tapi yang namanya esai, yang namanya artikel, itu kan karya ilmiah populer. Itu mah banyak. Dengan penyebutan pencemaran nama baik rata-rata. Iya, misalnya begini. Saya mengangkat nama seorang yang tua yang bernama Pak Sarmidi di kampung Serang misalnya, di kampung Tenara misalnya. Kebetulan orang itu ada, nama Sarmidinya ada, kampungnya itu ada, keberatan dong dia kalau misalnya kisahnya menjatuhkan Dia. baik. Suatu hari saya menulis judulnya itu Mang Dulhak. Judulnya itu Tali Pusar. Cerpen itu sudah dimuat 3 kali, Radar Banten, Kabar Banten, sama Tangsel Pos. Judulnya itu Tali Pusar. Tokoh Tali Pusar itu adalah Mang Dulhak yang kebal. Ketika dibacok, dia itu kemudian tangannya putus, kakinya putus, kemudian dia nyambung lagi. Mang Dulhak, dia itu merebut pasar di Lampung. Kan perebutan kekuasaan pasar kan. Semua para pendekar gila melihat ilmu Mang Dulhak yang begitu kuatnya. Tapi suatu hari kemudian ketahuan kelemahan dari ilmu Mang Dulhak. Ketika lehernya ditebas pakai golok, langsung diambil dan dimasukkan ke dalam sarung, dibawa jangan sampai menyentuh tanah. Disitulah kemudian Mang Dulhak mati. Karena ketika badan ini menyentuh tanah, kemudian badan-badan yang lain saling memanggil dan kemudian menjadi satu bagi. Tapi ketika ditebas, langsung dimasukin ke sarung dan dibawalah kepalanya dan Mang Dulhak mati. Apa yang terjadi? Persis kayak Bapak tadi itu, Kakang tadi. Mang Dulhak itu ternyata namanya ada 2. Pertama ada di kampung Tenjo Laut dan yang satu lagi ada di kampung Pengasinan. Udah terima keluarganya. Gara-gara Mang Dulhak pada mati dibunuh. Itu cerpen 3 kali dimuat. Yang ketahuan itu waktu di Tangsel Pos. Akhirnya keluarganya nuntut, nggak terima bahwa Mang Dulhak itu adalah nama bapak saya. Dan bapak saya tidak punya ilmu yang kayak begitu. Yang dipotong-potong nyambung lagi. Ya diajak ngopi lah. Pak, saya mah tidak tahu Mang Dulhak itu apa ada orangnya atau tidak. Itu mah sebenarnya nama fiktif, Pak. Nama imajinasi. Kan Bapak gak sering nonton sinetron. Bahwa kesamaan nama dan tempat hanya fiksi belaka. Saya tidak menuduh Mang Dulhak juga saya nggak tahu apakah ada nggak. Itu mah hanya kebetulan saja ketulis namanya Mang Dulhak. Gitu, tidak ada niatan. Dan saya juga tidak tahu kalau Bapak punya ilmu itu atau tidak. Itu mah ngarang saya. Agar kemudian cerpen itu menjadi seru. Jadi saya tidak menuju kepada Mang Dulhak, Bapak Anda. Enggak tahu saya. Malah saya nggak tahu mana Bapak Anda, saya nggak tahu. Itu mah kesamaan nama. Jadi Pak, kalau di dunia fiksi, kesamaan tempat dan nama itu hanya fiksi belaka. Ya udah selesai, salaman Pak. Gitu. Lah gimana? Bacok-bacok. Nyambung maning. Bapak kita orang duit ilmu kayak mengkonon. Nyambut teman mau kita nih orang. Jadi kalau sejauh ini kaitannya dengan sastra, imajinasi, saya belum menemukan yang kemudian itu dibawa ke ranah hukum. Kalau misalnya kalau mengkritik pemerintah, sementara kita misalnya dapat sumber dari orang yang salah, kita muat. Dan benar itu misalnya salah, secara data salah kita. Katakan mengkritik pemerintah tentang
jual bensin misalnya. Mm-mm. Jual bensin itu modalnya sekian, ternyata dikeluarkannya sekian, padahal harusnya sekian misalnya tuh. Kita muat tuh misalnya di media sebagai penulis. Sepanjang cerpen imajinasi mah nggak apa-apa, Pak. Kalau itu kemudian keluarnya esai atau artikel baru, itu bisa dikasuskan karena karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer harus berdasarkan data dan fakta. Kalau cerpen ngasal-ngasal juga nggak apa-apa. Cerpen. Mereka paham kalau itu karya ilmiah populer. Ya, oke. Bentar lagi. Oke. Oke, teman-teman, itu karena kita sudah jam 3. Berakhir pula pertemuan kita kali ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua. Ini banyak pengalaman, banyak wawasan dari Kang Rahel. Baik, saya statement dulu ya. Closing statement. Baik, adik-adik, untuk menyemangati kita semua, kawan-kawan semua. Saya harus mengutip pernyataan Imam Syafi'i, kalau tidak salah ya. Kalau kita tidak terlahir dari anak seorang raja, kalau kita tidak terlahir dari anak seorang ulama, atau kalau kita tidak terlahir dari anak seorang anggota dewan, jadilah kita seorang penulis. Terakhir, Anda boleh kaya setinggi gunung, Anda boleh kaya seluas samudra. Kalau Anda tidak menulis, Anda akan hilang bersama sejarah dan masyarakat. Maka menulis untuk keabadian. Terima kasih. Demikian teman-teman pertemuan kita hari ini. Kang Rahel, Siap. sekali lagi terima kasih atas kedatangannya, atas kehadiran, terutama ilmunya. Amin, amin, amin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini. Siap. Namanya juga menulis. Oke, baik teman-teman, sekali lagi minta aplaus sekali. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kenang-kenangan sedikit dari kami. Luar biasa. Kenangan wajah Kang Rahel. Untuk situ tuh. Biar beliau. Karena sisi juga ya. Iya. HP. Silakan. Cukup. Nah, HP itu udah matikan. Ya,